Shalom Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya Marlin Cerendo dari Stiki Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan kelas KPN 19B. Di sini saya akan membuat video meringkas materi tentang gangguan respon tubuh. Di sini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama, gangguan sirkulasi darah. Gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaklancaran peredaran darah seseorang akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Ada beberapa gangguan dapat menghambat sirkulasi darah. Yang pertama, trombosit. Yang kedua, embolus, infrak peredaran darah, shock, dan kongesti atau bendungan. Lanjut topik yang kedua, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Cairan masuk ke dalam tubuh dapat melalui makanan dan minuman, dan cairan intravena yang didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total ke dalam seluruh bagian tubuh. Perubahan atau gangguan akan menyebabkan ketidakseimbangan cairan, baik berupa kekurangan atau kelebihan cairan. Untuk menjaga keseimbangan cairan, maka cairan yang didistribusikan dalam 2 kelompok, yaitu cairan ekstrasel atau extracellular fluid yang terdiri cairan interstisial, cairan transseluler, dan cairan intravaskuler, serta cairan internal atau intracellular fluid yang berada dalam membran sel. Gangguan keseimbangan cairan terdiri dari 2 jenis, yaitu kekurangan berupa dehidrasi primer dan sekunder, serta kelebihan cairan berupa udem yang dapat terjadi disebabkan oleh penurunan tekanan osmotik, peningkatan tekanan hidrostik, seperti pada ibu hamil, penderita sirosis hepatitis, penderita gagal jantung, terlalu lama berdiri, radang dan infeksi, serta kelebihan natrium. Elektrolit penting dalam tubuh harus dijaga keseimbangannya seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Bila saat elektrolit tersebut terganggu sehingga tidak seimbang, baik berlebihan maupun kekurangan, maka akan mengganggu tubuh dan menimbulkan berbagai gejala. Lanjut, topik yang ketiga, gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Yang pertama, asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah akibat gangguan fungsi paru-paru. Penyebabnya adalah pengeluaran karbon dioksida oleh paru-paru yang tidak adekuat akan menyebabkan terjadinya asidosis respiratorik. Adapun gejalanya adalah berupa sakit kepala, rasa mengantuk yang akan berlanjut menjadi penurunan kesadaran, dan koma jika keadaan semakin memburuk. Yang kedua, asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah di mana keasaman darah berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Penyebab asidosis metabolik adalah keasaman tubuh meningkat karena mengonsumsi zat asam atau bahan yang diubah menjadi asam seperti metanol dan aspirin. Gejala dari asidosis metabolik ringan, sering tidak menimbulkan gejala, tetapi dijumpai beberapa seperti mual, kelelahan, dan muntah. Lanjut yang ketiga, alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena dihiperventilasi pernafasan sehingga kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Penyebab alkalosis respiratorik adalah pernafasan cepat dan dalam atau disebut hiperventilasi seperti pada seseorang yang sedang mengalami kecemasan. Gejalanya adalah penderita merasa cemas, rasa gatal di sekitar bibir dan wajah. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana dalam darah keadaan berlebihan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Penyebabnya adalah jika tubuh terlalu banyak kehilangan asam, maka akan terjadi alkalosis respiratorik metabolik, seperti pada penderita muntah yang berkepanjangan.
Gejalanya adalah dapat mengakibatkan penderita menjadi muntah, tersinggung, otot berdenyut, dan kejang otot. Mungkin juga tidak menampakkan gejala sama sekali. Sekian dari materi yang saya ringkas. Terima kasih.